siang, Mr. Kuku. Terima kasih sekali sudah bersedia untuk kami wawancarai siang hari ini. Siang hari ini kami akan mewawancarai Mr. Kuku berkenaan dengan tugas CDP kami dalam modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Nah, kebetulan Mr. Kuku adalah kepala sekolah dari SDB Tani, Mr. Jadi pas seperti itu ya untuk kami wawancarai, Mr. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Kuku atau Mr. Kuku ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Mas Oka. Misalnya untuk kita mengidentifikasi apakah itu dilema etika dan rujukan moral, kita harus paham apa itu dilema etika dan rujukan moral. Harus pahami dulu. Sebetulnya kedua-duanya itu menuju kebaikan pada pihak satu dan pihak yang lain. Semua berorientasi pada kebaikan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah cara atau etika atau aturan yang dilakukan atau yang ditaati agar tercapai tujuan kebaikan tersebut. Nah, mau tidak mau untuk identifikasi dilema etika atau rujukan moral, kita harus paham pengertiannya, kita harus paham peristiwa apa yang terjadi, dan kemudian kita akan mengadakan penyisiran, kemudian kita akan konfirmasi dan kita masukkan pada ini termasuk dilema etika atau rujukan moral. Begitu. Jadi mau tidak mau harus ada identifikasi masalah. Kemudian kita akan penyadakan klasifikasi dan baru kemudian kita adakan penggolongannya. Kita tentukan itu rujukan moral atau dilema etika. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk yang selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah adalah sesudah tadi ya, kita mengidentifikasi masalah, kemudian kita menyisir berdasarkan data-data, mengkonfirmasikan atau afirmasi, dan kemudian kita mengelompokkan itu dan termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Nah, sesudah hal itu dilakukan, maka kemudian kesimpulan dari yang kita sebut dengan dilema etika atau rujukan moral itu ke Dewan Guru. Ke Dewan Guru. Di Dewan Guru disampaikan semua pendataan itu, kemudian kita mengadakan rapat dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan yang berlaku adalah satu, peraturan akademik. Kedua, kode etik. Ketiga adalah data atau penyebab hal itu terjadi. Itu jadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian dari hal itu, putuskan cara mana yang terbaik dengan Dewan Guru, kemudian sampaikan kepada komite sekolah, dan kemudian dijalankan keputusan itu. Begitu. Baik, Pak Kuku, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Kuku lakukan selama ini? Yang prosedur pengambilan keputusan tadi ya. Tapi untuk identifikasi masalah adalah kami akan panggil orang tua dari peserta didik atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian kita mengadakan klarifikasi berkaitan dengan permasalahan yang timbul dan kita cari penyebab pokoknya itu apa. Kemudian dari situ apakah bisa diselesaikan dalam pertemuan atau perlu dibawa dalam rapat yang besar. Kalau selesai dalam pertemuan kecil ya sudah selesai, tidak perlu diperpanjang. Tetapi kalau itu memerlukan penyelesaian yang lebih panjang, ya mau tidak mau langkah 1, 2, 3 tadi dilakukan lagi, kemudian ke Dewan Guru dan ambil keputusan. Gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya,
ketika tadi sudah dilakukan langkah-langkahnya begitu. Nah, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Mister anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa ini langkah-langkah apa? Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif, Mister, untuk pengambilan keputusan? Langkah efektifnya adalah komunikasi. Yang paling baik itu adalah satu, identifikasi dan komunikasi. Identifikasi, komunikasi, kemudian konfirmasi. Identifikasi itu, informasi, kemudian konfirmasi, kemudian didiskusikan. Baik, kemudian kalau tadi hal-hal yang efektif ya Mister, kalau sekarang tantangannya Mister, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Mister Pupuh alami? Tantangan terbesar adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ide atau gagasan untuk penyelesaian masalah kepada pihak luar. Dalam hal ini saya selaku kepala sekolah kepada dewan guru, saya selaku kepala sekolah kemudian menyampaikan keputusan rapat atau hasil pertemuan dengan dewan guru ke yayasan. Itu tantangan terbesar karena pada situasi tertentu konsep yang sudah saya sepakati dengan orang tua, kemudian saya bawa dewan guru akan juga mempertanyakan kok seperti ini. Kemudian kalau itu sudah diselesaikan, tiba-tiba dewan guru juga sudah membuat keputusan, disampaikan ke yayasan. Yayasan kemudian punya pandangan lain. Nah, ini tantangan terbesar adalah komunikasi, bagaimana menyampaikan setiap permasalahan, setiap kemungkinan jawaban ataupun setiap kemungkinan solusi yang ada. Itu tantangan terbesarnya di situ. Menyamakan persepsi dari semua pihak. Gitulah, itu tantangan terbesar. Karena masing-masing punya dasar pemikiran, punya dasar pemikiran, punya pengetahuan dan kemungkinan solusi yang timbul dari masalah yang ada. Begitu, itu tantangan terbesarnya. Menyamakan persepsi. Baik, Mister. Baik, terima kasih Mister. Berarti tadi tantangannya yang terbesar itu komunikasi, mengkomunikasikan lalu menyamakan persepsi begitu ya, Mister, untuk mengambil solusi yang terbaik. Nah, kalau selama ini Mister, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Anda menyelesaikan langsung di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya? Begitu Mister. Kita bicara tentang dilema etika itu lihat per kasus. Berarti tergantung kasusnya. Ya, lihat per kasus. Apakah ini memerlukan penyelesaian masalah sesegera mungkin, atau ini bisa dirapatkan terlebih dahulu, atau didiskusikan terlebih dahulu. Sementara kalau kita memang mau mengumpulkan data untuk mendukung keputusan dan ini jadi bahan pertimbangan, itu memerlukan waktu. Itu bisa waktunya bisa lebih lama dengan keputusan yang harus dilakukan saat itu juga. Jadi lihat masalahnya. Itu jadi per kasus. Tidak bisa kita melihat semuanya dalam ini selesai dalam jadwal sekian, ini selesai dalam jadwal sekian. Masalahnya di mana? Kalau masalahnya selesai dalam waktu singkat, ya kenapa tidak? Tapi kalau ini masalahnya berat, mau tidak mau harus ada data pendukung. Kita kumpulkan dulu. Nah, tetapi bagaimanapun semua ada batasan waktu untuk menyelesaikan. Ada batasannya. Batasannya kapan? Melihat kasusnya bagaimana. Tetapi mau tidak mau dalam batasan waktu itu, waktu yang dipakai adalah waktu yang sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya itu bagaimana? Yaitu relatif ya, sekali lagi tergantung kepada masalah yang ada. Gitu. Baik, berarti mungkin satu kasus dan kasus lain bisa berbeda begitu. Betul, secara waktunya sangat berbeda. Ya, urgensinya seperti apa? Ya, betul. Situasinya seperti apa? Lalu betul. Kalau memang
seperti itu, Mister, apakah ada bentuk atau prosedur yang dilakukan atau dijalankan, Mister, dalam pengambilan waktunya untuk penyelesaian masalahnya? Nah, begini, di satuan pendidikan tempat saya itu ada kasus-kasus yang tidak harus sampai kepada kepala sekolah. Kepala sekolah hanya sebatas diberikan informasi. Kalau masalah-masalahnya ringan, meskipun itu dilema etika ataupun bujukan moral ya, dan itu bisa diselesaikan antara wali kelas dengan orang tua atau dengan anak, ya sudah cukup. Tapi kalau kemudian tidak bisa diselesaikan dengan pihak terkait ini, selesaikan dengan guru pamong, cukup. Tapi kalau sudah dengan wali kelas, orang tua, guru pamong belum selesai, baru ngomong kepada saya selaku kepala sekolah. Jadi tahapannya harus dilalui. Tingkat kesulitan masalah itu ada. Supaya apa? Supaya satu, itu mendidik Bapak Ibu guru bisa mengelola konflik. Manajemen konflik dari masing-masing Bapak Ibu guru itu bisa. Dan itu pelatihan. Itu juga tugas kepala sekolah untuk leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan di sini mana? Mau tidak mau, masing-masing Bapak Ibu guru itu jadi leader di dirinya sendiri, di kelas, dan di komunitasnya. Itu harus bisa jadi pemimpin. Nah, kalau memang masalahnya kemudian membesar, kemudian masalahnya sudah menyangkut nama sekolah, ya mau tidak mau, saya harus ikut serta, harus involve dalam masalah tersebut. Tapi kalau sudah selesai dengan teman-teman di wali kelas, ya sudah cukup. Kepada saya sebatas informasi. Begitu saja. Ya, jadi ada tingkatannya begitu ya. Ada tingkatannya. Lalu ya. Apa sih namanya itu? Memang harusnya kemana dulu, baru kemana. Ya. Gitu ya. Kalau semua masuk kepala sekolah, lah terus kapan gurunya mau belajar jadi pemimpin? Kan ini teman-teman calon pemimpin ini. Kan saya tidak selamanya jadi kepala sekolah. Siapa tahu sebentar lagi misalnya jadi kepala sekolah kan bisa. Ini merupakan latihan jadi pemimpin. Apalagi ini guru penggerak, poin nomor 10 kan jadi kepala sekolah. Baik, Mr. Kuku. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Mr. Kuku dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya itu teman-teman setim. Dalam hal ini guru pamong, kemudian wali kelas, dan pihak yayasan yang hariannya ada di yayasan. Itu pihak yang membantu saya menyelesaikan semua masalah, baik dilema etika ataupun bujukan moral. Ada komunikasi yang baik itu antara pihak sekolah dan kepala sekolah, guru pamong, wali kelas, dan juga pihak yayasan. Baik, terima kasih Mister. Jadi tadi mungkin bantuannya berasal dari timnya Mister yang Mister miliki di sekolah ini, begitu ya Mister ya. Mulai dari guru, pamong, wali kelas maupun pihak yayasan. Dan faktornya memang komunikasinya memang merupakan faktor yang penting. Betul. Begitu ya Mister. Nah, ini pertanyaan terakhir Mister. Asik, selesai. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini? Pembelajarannya adalah nomor 1, belajar untuk sabar. Kedua, belajar untuk mengumpulkan data. Ketiga, belajar untuk berkomunikasi kepada siapapun. Keempat, belajar menawarkan solusi. Kelima, kemudian belajar menjalankan solusi yang disepakati.
lanjut. Baik, terima kasih Mister, ini sudah lengkap sekali. Berarti tadi mungkin kalau bisa disimpulkan begitu banyak hal yang dipelajari dalam pengalaman Mister selama ini dalam mengambil keputusan begitu ya Mister, Ya. walaupun tidak mudah begitu ya. Yang pertama harus sabar dan memang harus konfirmasi pengumpulan datanya itu sangat penting agar tahu mana yang benar, mana yang memang harus diputuskan begitu ya misalnya. Ya. Lalu untuk komunikasi juga sangat penting. Lalu memikirkan dan menawarkan solusi tadi yang bisa Ya. disampaikan. Lalu yang terakhir bagaimana menjalankan solusi dan juga bagaimana melakukan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya. Begitu. Baik, terima kasih banyak Mister. Banyak sekali yang kami juga dapatkan dari wawancara hari ini. Semoga juga setiap pengambilan keputusan yang dijalankan dapat membawa dampak yang baik untuk Mister dan tim yang dibawa begitu ya Mister. Oke, terima kasih Miss Ani Mesoka selaku calon guru penggerak. Moga-moga ini bermanfaat sehingga C-nya jadi hilang, jadinya GP, guru penggerak. Dan saya senang. Kenapa seperti itu? Paling tidak saya sudah mempunyai calon pengganti saya. Itu ingat ya teman-teman, ini calon pemimpin, dan belajarlah untuk dilema etika serta pujukan moral ke depannya. Ingat juga fakta integritas nomor 10. Baik, Mister. Siap-siap jadi kepala sekolah. Baik Mister, terima kasih sekali waktunya. Tuhan memberkati Mister. Terima kasih. Selamat malam Miss Dia. Selamat malam. Mohon maaf menunggu waktunya. Ini saya mau menemui seorang pemimpin begitu ya, pemimpin di satu sekolah. Ini kalau boleh tahu ini Miss Dian, silakan memperkenalkan diri dari mana begitu Miss Dian? Saya dari saya adalah kepala sekolah dari KBP Kabupaten School. KBP Kabupaten School itu adalah salah satu sekolah PAUD yang ada di Salatiga dan juga bernaung di dalam Yayasan Anak Indonesia. Jadi kita hari ini berbincang dengan Miss Dian, kepala sekolah dari KBP Kabupaten School Salatiga begitu ya Miss Dian ya. Yang ingin saya tanyakan ini Miss Dian ini berhubungan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah begitu Miss Dian. Nah selama ini bagaimana Miss Dian mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang ada di sekolah panjenengan? Kalau mengidentifikasinya sendiri sebenarnya kita hanya melihat dari masalahnya saja kan ya. Otomatis kalau sehubungan dengan etika karena kita pasti tahu bahwa itu adalah sebuah masalah yang berhubungan dengan hal tersebut, karena di sana saat kompetensi guru gitu ya, itu kan ada beberapa kompetensi seperti sosial, kemudian kompetensi profesional, dan kalau di sini berarti kan kepribadian gitu, bagaimana pribadi seorang guru dalam melaksanakan tupoksi mereka begitu. Jadi kelihatan sekali kalau misal ternyata guru ini tidak sesuai dengan tata tertibnya begitu, atau tidak sesuai dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan etika-etika yang mungkin ada atau menjadi budaya di KBP School, ya pasti pada hubungannya dengan etika begitu. Dan kemudian kalau seandainya menemukan hal tersebut, biasanya sih kita kan harus tahu ya ini mana nih kok ini benar ternyata, tetapi di sini di lain pihak itu juga hal yang memang harus diperjuangkan begitu ya. Itu berarti kita harus berusaha untuk bisa memahami gitu latar belakang dari masalah tersebut. Tapi kalau misal perbedaannya adalah masalah itu benar dan kemudian yang satunya adalah salah, itu lebih gampang lagi karena kita pasti sudah tahu ini salah nih, berarti ini nggak bagus gitu. Berarti masih bisa langsung bisa diselesaikan gitu ya. Tapi kalau yang benar-benar itu tadi yang ternyata satu guru benar, yang satunya juga benar, nah itu yang memang harus perlu diskusi, harus perlu observasi lebih lagi, terus kemudian bagaimana imbas dari keputusan masalah tersebut nantinya, dan itu harus harus diambil dengan kepala yang dingin keputusannya, dan juga banyak
pendapat-pendapat yang memang harus juga membantu dalam pemecahan masalah gitu Miss. Cukup rumit berarti ya, misalnya Iya. memang masalah yang ada dan itu memang perlu diidentifikasi Iya. lebih lanjut. Iya. Apakah itu benar, salah, mana yang harus diperjuangkan, mana Karena yang sebenarnya tidak ada benar salah sebenarnya kan dari gitu. sudut pandangnya mungkin Iya, ya Miss ya. iya, itu yang Terima kasih Miss Dian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini Miss Dian, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya biasanya kalau menemui hal-hal tersebut gitu ya, itu biasanya akan saya observasi terlebih dahulu. Kalau misal ada masalah begitu, saya tidak akan langsung menentukan ini salah, ini benar, kamu yang salah, kamu yang benar, tidak seperti itu. Saya akan mengobservasi, kemudian akan mencoba untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada guru-guru yang bersangkutan atau mungkin malah tidak bersangkutan tetapi mengetahui masalah tersebut gitu. Jadi segala informasi yang ada akan saya kumpulkan, akan saya olah. Nah, kalau setelah itu baru yang mungkin bisa dikatakan bermasalah begitu ya, akan saya panggil, ada bukti-bukti seperti ini, apa sebenarnya yang terjadi, kita diskusikan bersama. Kalau misal ternyata sudah menemukan jalan tengah yang sama-sama menguntungkan atau menyelesaikan masalah tersebut, ya kita putuskan bersama. Kalaupun tidak, berarti kita akan tetap masuk ke ranah selanjutnya, yaitu ke yayasan, di mana yayasan pasti mempunyai kebijakan yang lebih baik lagi dibanding kebijakan yang sebelumnya, begitu. Baik, terima kasih Miss Dian. Selanjutnya, berarti tadi mengumpulkan data dulu yang penting Ya, begitu ya Miss Dian ya, agar tahu betul. duduk perkaranya seperti Ya, apa, entah baik observasi, entah pokoknya pengumpulan gitu berarti dulu lah, baik gitu. dari orangnya maupun Betul. dari orang lain Iya. gitu. Nah, kalau langkah-langkahnya atau prosedurnya itu biasanya seperti apa yang dilakukan selama ini Miss Dian? Untuk menangani masalah Iya, tersebut ya, prosedurnya yang pasti kan lewati masalah itu kan biasanya dengan supervisi ya. Iya. Karena tugas kepala sekolah adalah salah satunya cara mengobatinya adalah melalui supervisi begitu. Entah itu supervisi klinis atau yang lainnya. Nah, melalui supervisi itu kita jadi tahu gitu. Kita jadi tahu sebenarnya guru-guru kita itu membutuhkan apa. Nah, kalau sudah ada supervisi, kita akan langsung mencoba mengolah data tersebut. Setelah selesai kita panggil, ini loh hasil supervisinya seperti ini gitu. Ada beberapa hal yang mungkin perlu ditingkatkan atau ditindaklanjuti, atau mungkin bahkan kalau seandainya kita tidak menemukan, kita akan coba menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Nah, setelah ada diskusi dan sebagainya seperti yang tadi kita akan putuskan secara bersama-sama. Kalau misal tidak bisa, ya berarti masuk ke yayasan seperti itu. Baik Miss Dian, kalau hal-hal yang selama ini Miss Dian anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja Miss? Yang pasti berdiskusi, musyawarah, terus kemudian tidak pernah menyalahkan atau membenarkan kasus gitu atau orang-orang tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Jadi tidak akan, kalau bahasa Jawanya itu ojo ngrungokne gendang sesele gitu lah maksudnya. Jadi nggak Dari cuma satu satu sisi sisi aja, saja ya. gitu. Kita harus tetap mendengarkan dari dua Pihak atau lain. bahkan lebih gitu. Pokoknya siapa yang berhubungan dengan situ gitu. Terus kemudian jangan lupa juga bahwa pendapat kita tidak selalu benar walaupun kita adalah kepala sekolah. Jadi kita pun juga harus berani mendengarkan gitu ya, mendengarkan mungkin usulan-usulan gitu ya. Misal ada masalah kayak gini loh, kalau menurutmu berarti ini seharusnya gimana ya gitu. Karena kadang usulan-usulan tersebut malahan kadang out of the box yang mungkin saya sendiri tidak pikirkan. Jadi berusaha untuk bisa mendengarkan dan juga peka, karena kadang masalah timbul tuh karena kadang kita kepala sekolah atau teman-teman kurang peka gitu. Jadi itu mungkin hal-hal yang menurut saya perlu untuk diperhatikan dalam memecahkan masalah. Gitu. Baik, terima kasih, bijak sekali Miss Dian. Jadi kan berarti kan komunikasinya tadi ya yang harus juga tetap dilakukan gitu, dan tidak hanya mendengarkan dari satu sisi, tapi banyak data semakin baik begitu ya Miss Dian ya. Dan juga terbuka ke solusi dari yang lain juga gitu ya. Kalau misalnya Miss Dian, hal-hal yang selama ini menjadi tantangan waktu Miss Dian harus mengambil keputusan nih, apa saja? Hal-hal yang pasti adalah
banyak kepala, banyak ide. Itu yang pasti. Beda-beda berarti. Ya, gitu. Nggak mungkin jika kita mempunyai kebijakan atau mempunyai hal-hal yang baru yang perlu disampaikan, itu langsung semuanya setuju. Begitu pasti tidak akan seperti itu. Pasti akan ada banyak pemikiran-pemikiran, dan apalagi di tempat saya itu orang-orangnya itu atau guru-gurunya itu sering berpikir kritis gitu ya. Dan mereka juga bukan orang yang hanya manut-manut saja gitu. Jadi otomatis menyatukan banyak pendapat untuk menuju sebuah keputusan bersama yang mewakili semuanya, itu yang susah. Begitu. Berarti kumpulan ide-idenya itu memang mungkin hampir semuanya baik. Betul. Tapi dipilih yang mana yang jadi keputusan bersama yang terbaik, begitu ya Miss Dian ya. Itu yang mungkin tidak mudah. Baik, kalau selama ini nih waktu memutuskan mengambil keputusan ini, Miss Dian punya tata kala atau jadwal tertentukah? Atau mungkin waktu ada masalah itu diselesaikan langsung di tempat, atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikan, atau bentuknya prosedurnya seperti apa Miss Dian? Tergantung Miss, jadinya masalahnya apa dulu gitu. Berarti tidak semua sama begitu? Tidak semua, misal seandainya nih masalahnya adalah anak jatuh gitu. Lah kalau misal ternyata masalah ini harus diselesaikan karena belum ada jadwal, jadi harus 1 bulan lagi. Lah itu pasti tidak akan pernah bisa ya, apalagi banyak orang tua. Karena kan kita sekolahan pasti kan hubungannya tidak hanya ke guru, tetapi ada murid dan juga orang tua. Nah itu kan ada beberapa orang tua yang memang pengennya sadet-sadet harus sampai diselesaikan sekarang kan, seperti itu. Jadi ya melihat apa saja yang memang urgensinya gitu ya. Kalau ternyata itu sangat urgent ya, kalau detik itu harus diselesaikan, ya harus diselesaikan. Tapi kalau misal ternyata bisa dipospon gitu ya, boleh lah, karena mungkin ini tidak begitu urgent, atau mungkin maksudnya masih bisa ditangani besok, ya berarti besok gitu. Tergantung. Tapi kalau misal itu secara misal berhubungan dengan etika guru begitu ya, etika guru yang dimana harus misal datang terlambat misal contohnya, itu kan kami ada yang namanya surat peringatan gitu ya, SP1, SP2, SP3. Nah itu kan berarti tidak mungkin yang setelah terlambat sekali terus kemudian ya kamu harus keluar dari tempat ini, kan nggak juga seperti itu. Tapi kita akan kasih tahu, mohon maaf untuk mungkin bisa ditingkatkan untuk datang lebih awal itu sekali, terus kemudian 2 kali, 3 kali, itu pun mungkin bulanan. Ada juga yang mungkin tahunan atau mungkin semesteran, seperti supervisi yang dilakukan 1 semester itu 2 kali. Nah itu juga yang ada jadwalnya. Jadi terus terang melihat dulu masalahnya itu seperti apa dan bagaimana tingkat resikonya, urgensinya, dan apakah itu membutuhkan waktu yang lama atau tidak, itu tergantung masalahnya begitu Mas. Iya, jadi tergantung masalahnya, urgensinya seperti apa begitu ya untuk penjadwalannya ya Miss Dian ya. Nah, lalu selanjutnya Miss Dian, kalau misalnya nih sebagai kepala sekolah sampai saat ini, apakah ada seseorang atau mungkin ada faktor-faktor yang membantu atau mempermudah Miss Dian dalam mengambil keputusan? Partner gitu ya, maksudnya partner kerja itu maksudnya seperti ini. Kadang ada beberapa hal yang misal tentang kurikulum, karena kan saya mempunyai koordinator kurikulum, jadi ya tidak langsung saya yang menegur jika ada guru yang mungkin lesson plan belum terkumpul dan sebagainya. Itu ada si kurikulum, otomatis si kurikulum yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Terus misal ada guru yang menggunakan sarana prasarana mungkin kurang bagus misal gitu ya, tidak sesuai dengan penggunaan, itu ada koordinator sarpras gitu. Nah itu juga yang nanti akan membantu saya menyelesaikan masalah. Tapi jika itu sesuatu yang urgent dan memang membutuhkan keputusan dari yang lebih tinggi, misal seperti saya atau yayasan, ya pasti akan lapor ke saya. Jadi saya terbantu dengan teman-teman yang menjadi koordinator-koordinator. Bahkan kalaupun tidak ada koordinator, misal nih masalahnya di dalam kelas, ya berarti partner kerja di dalam kelas gitu. Jadi misal ada salah satu guru yang mungkin ngajarnya tidak betul, mungkin tidak yang sekarang ini kan kita sedang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Terus kemudian ternyata guru ini tidak menerapkan pembelajaran itu. Nah berarti partner kerjanya itu yang harus menegur terlebih dahulu, mengingatkan tidak seperti itu, lo harusnya seperti ini. Nah kalau ternyata dalam beberapa hal atau beberapa kali diingatkan nggak mampu, ya berarti harus masuk, pasti akan melaporkannya ke si kurikulum. Setelah itu si kurikulum akan melaporkan ke saya. Jadi
tetap saya terbantu dengan itu. Jadi tidak langsung yang saya langsung top down atau down to top ya seperti itu, tapi mempunyai tugasnya masing-masing untuk bisa membantu menyelesaikan masalah begitu. Berarti tim ya, Iya, Miss Dian. betul, Timnya teamwork. Miss Dian memang sudah ada Iya. bagiannya masing-masing begitu, tapi nanti tergantung penyelesaiannya membutuhkan sampai di titik mana Iya. begitu ya, dan itu membantu Miss Dian. Iya, selama ini. betul. Baik, terima kasih Miss. Lalu pertanyaan terakhir dari saya Miss, dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Miss Dian ambil nih dari pengalaman selama ini saat mengambil keputusan dilema etika? Saya harus belajar bijaksana, sabar, tidak egois, kemudian tidak lagi berpendapat bahwa saya sebagai kepala sekolah adalah keputusan saya mutlak. Tidak seperti itu, tetapi tetap harus selalu mengerti bahwa kita itu tidak lagi berdiri di atas sepatu orang lain gitu ya. Jadi paling tidak kita harus mengetahui bahwa wong aku ki nggak memakai sepatumu, jadi aku nggak ngerti gitu apa yang kamu sedang alami gitu. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi orang lain jika ingin memutuskan masalah-masalah tertentu. Kalau saya berada di posisi ini, saya harus seperti apa ya? Itu yang saya pelajari. Terus kemudian bekerja sama maksudnya tidak semuanya saya ayai, karena pekerjaan saya pun juga tidak cuma satu begitu ya. Otomatis ya nggak juga yang iki kudu aku sih yang menyelesaikan masalah, nggak seperti itu. Tapi karena kita sudah menunjuk koordinator, ya biarkanlah koordinator itu berkembang, biarkanlah koordinator itu juga bisa memutuskan masalah seperti itu. Dan ya itu tadi, dengan kita mempercayai teman-teman sekerja kita, pasti segalanya akan berjalan dengan baik. Begitu, Miss. Baik, Miss Dian, banyak sekali ilmu yang saya dapat juga dari wawancara ini, Miss. Terima kasih sekali untuk waktunya. Semoga terus memberkati dengan apapun yang Miss Dian lakukan saat ini. Ya, baik. Terima kasih Miss Dian. Ya, dan memberkati. Terima kasih.